Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Dapur Ajib akan membuat kue mocha dengan coklat pagar tanpa cetakan. Bismillah, di sini ada 2 saset kopi instan tanpa ampas ya. Ini sekitar 2 sendok teh. Masukkan ke wadah. Kemudian campur dengan 4 sendok makan susu UHT full cream yang dipanaskan. Jadi ini tidak sampai mendidih, cuma dipanaskan aja supaya kopinya itu bisa larut ya. Kemudian aduk, setelah itu disisihkan dulu. Selanjutnya campur bahan kering. Di sini ada 220 gram tepung terigu, saya pakai protein rendah, bisa juga pakai yang sedang. 30 gram coklat bubuk, 1 sendok teh baking powder. Kemudian semua bahan kering ini kita ayak atau kita saring. Selanjutnya ini bisa kita sisihkan juga. Dan untuk adonannya saya memakai 200 gram margarin, sebaiknya pakai butter ya untuk rasa yang lebih enak. Karena ini adalah tipe butter cake, jadi sebaiknya memakai butter. 170 gram gula palem, kalau tidak ada bisa pakai gula halus. Setelah itu ini kita mix dulu dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Sisir bagian pinggirannya yang nggak ikut ke mixer ya, supaya semuanya teraduk rata. Kemudian gunakan kecepatan sedang sampai tinggi, mixer hingga mengembang. Beri vanila cair atau bubuk secukupnya, kemudian masukkan 4 butir telur, masukkan satu persatu. Ini saya masukkan satu dulu dan 1 sendok makan campuran bahan kering. Aduk dengan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur. Jika sudah tercampur, masukkan telur yang kedua serta 1 sendok makan campuran bahan kering, aduk lagi dengan mixer kecepatan paling rendah. Jika sudah, masukkan lagi yang ketiga untuk telurnya dan 1 sendok makan campuran bahan kering. Aduk lagi sampai tercampur rata. Jika ada yang di bagian pinggir seperti ini bisa kita sisir ya supaya ikut ke mixer gitu. Nah, ini saya masukkan telur yang terakhir atau telur yang keempat ya, dan 1 sendok makan campuran bahan kering. Aduk kembali. Jadi untuk telurnya itu jangan dimasukkan sekaligus supaya adonannya ini nggak pecah. Nah, ini kalau sudah bisa kita ratakan, lalu kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Lalu masukkan campuran susu dan kopi yang tadi kita campur di awal ya. Aduk lagi dengan kecepatan paling rendah. Kemudian masukkan semua sisa bahan kering sampai habis, aduk dulu menggunakan spatula supaya tepungnya itu nggak berhamburan. Lalu kita lanjutkan mengaduk menggunakan mixer kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Nah, ini kita ratakan lagi menggunakan spatula, pastikan semua bahan benar-benar tercampur rata. Jika sudah bagi 3 adonan, ini setiap bagiannya sekitar 270 gram. Ini saya pakai 3 loyang, diameter 16 cm, tingginya itu sekitar 4-5 cm ya. Alasi dengan kertas roti. Karena saya cuma punya 2 loyang yang tingginya itu sekitar 4 atau 5 cm, jadi saya pakai 1 loyang ini yang tingginya sekitar 7 cm. Karena saya mau buat 3 lapis, jadi adonannya saya bagi 3. Tapi kalau teman-teman nggak punya loyang yang banyak atau cuma punya 1 loyang, bisa pakai 1 loyang diameter 18 cm, tingginya 7 cm. Semua adonan langsung aja dimasukkan jadi satu ke dalam loyang. Setelah matang bisa dibelah menjadi 2 atau 3 lapis ya, menggunakan pisau. Nah, kalau sudah ini tinggal kita ratakan di permukaannya ya. Kalau sudah ini siap untuk di oven. Sebelumnya oven sudah saya panaskan. Ini saya pakai oven gas, suhunya 175 sampai 180 derajat. Oven kurang lebih 20 sampai 25 menit, jangan terlalu lama ya, nanti teksturnya bakalan kering banget. Nah, ini sudah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Masih dalam keadaan panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Ini tinggal kita balik seperti ini. Kemudian lepas kertas rotinya dan tunggu dulu sampai dingin karena ini akan saya olesi dengan buttercream. Dan ini kuenya sudah dingin, kemudian akan saya balik. Dan supaya lebih rapi nanti saat diberi buttercream, ini yang bagian tengahnya yang agak tinggi gitu saya iris tipis seperti ini ya supaya rata. Jadi dilihat aja kalau ada yang kurang rata gitu bisa dirapikan ya. Nah, kalau sudah ini siapkan 1 buah alas. Olesi dasarnya dengan buttercream supaya nanti kuenya itu nggak gampang bergeser ya.
Letakkan 1 lembar kue di bagian tengah, olesi dengan buttercream. Ini saya pakai buttercream mocha. Untuk resep buttercream nanti saya letakkan linknya di deskripsi. Setelah itu ini bisa kita ratakan. Jika sudah rata seperti ini, tumpuk dengan cake yang kedua. Kalau sudah, ini kita olesi lagi dengan buttercream. Kalau teman-teman mau pakai buttercream yang sudah siap pakai, yang biasa dijual di toko bahan kue juga bisa ya, tinggal ditambahin dengan pasta mocha. Setelah itu ratakan kembali. Jika sudah rata, tumpuk dengan cake yang ketiga atau yang terakhir ya, seperti ini bisa dilihat. Kemudian tinggal kita olesi dengan buttercream. Ratakan buttercreamnya di bagian atas. Dan kelebihan dari buttercream yang di bagian atas kita oleskan di bagian samping tipis-tipis aja. Jadi olesin tipis-tipis aja untuk mengikat crumble atau remahan-remahan kue ya. Setelah itu, ini kita diamkan di kulkas sampai buttercreamnya set. Dan ini yang sudah saya diamkan sebentar di kulkas ya. Jadi buttercreamnya itu sudah mulai mengeras gitu dan set gitu. Setelah itu langsung aja olesi dengan yang lebih tebal lagi buttercream mochanya seperti ini. Jadi olesan buttercream yang tipis yang pertama tadi untuk mengikat remahan atau crumble. Jadi nanti olesan kedua ini lebih bersih ya. Jadi nggak kelihatan remahan-remahan kuenya gitu. Kemudian tinggal kita ratakan seperti ini. Ratakan juga yang di bagian samping. Dan kalau masih ada yang berlubang seperti ini tinggal kita beri buttercream atau kita tambal gitu ya. Kemudian lanjut kita ratakan seperti ini sampai permukaannya itu licin. Dan seperti ini cukup ya, mohon maaf kalau kurang rapi hasilnya. Untuk coklat pagarnya siapkan loyang yang dipakai untuk membuat kue tadi. Setelah itu siapkan kertas roti, gunting seperti ukuran dari loyang. Kalau bisa dilebihin ya, seperti ini. Dan ini saya sudah melelehkan coklat batang atau di sisi. Ini tidak dicampur apa-apa, cuma pakai coklat aja yang ditim. Masukkan ke dalam plastik segitiga. Ini sudah dalam keadaan hangat ya, jadi tidak terlalu panas. Kemudian tinggal kita gunting bagian ujung dari plastik segitiga. Setelah itu kita coret-coret seperti ini dengan posisi miring ya, seperti ini bisa dilihat. Kalau tidak ada kertas roti bisa pakai baking paper atau kertas nasi yang warna coklat juga boleh ya. Jika sudah sampai ujung, kita coret kembali dari awal dengan arah yang berlawanan dari yang pertama tadi ya, seperti ini bisa dilihat. Jadi hasilnya tuh kayak menyilang gitu. Jika sudah sampai ujung, kemudian kita coret lagi dengan arah yang tegak lurus ya, dengan posisi dari kertasnya seperti ini. Jika sudah, ini kita bisa diamkan sebentar sekitar 5 menit ya, tapi jangan sampai kering banget. Dan juga jangan didiamkan di kulkas, cukup di suhu ruang aja sebentar. Kemudian angkat perlahan, ini masih setengah mengering, jangan terlalu kering ya, bisa patah. Setelah itu tinggal kita tempelkan perlahan di bagian samping kue. Nah, ini kita tempelin perlahan seperti ini, dan ternyata mohon maaf untuk bagian ujungnya ternyata nggak sampai ke ujung banget. Jadi sebaiknya ini dilebihin gitu ya untuk kertas rotinya. Ini pas-pasan banget. Jadi nanti supaya lebih cantik bagian ujungnya ini bisa dilebihin sedikit sampai menutup yang ujung satunya gitu ya. Jika sudah, ini kita diamkan dulu di kulkas kurang lebih 5-10 menit supaya coklatnya itu bisa mengering dan set. Dan ini yang sudah saya diamkan di kulkas. Kemudian kita lepaskan kertas rotinya secara perlahan. Bisa dilihat ya di bagian ujungnya itu ada yang nggak ketutup coklat gitu karena tadi ini nggak sampai ke ujung banget, nggak lebih gitu ya kertas rotinya. Nah, ini kita lepaskan hati-hati. Karena ini coklatnya tipis, jadi ada yang
patah gini ya. Nah, bisa dilihat ini, jadi harus hati-hati banget pas melepas kertas rotinya ini. Alhamdulillah ini sudah saya lepas kertasnya. Mohon maaf kalau ada yang retak ya untuk coklatnya di beberapa bagian. Tapi sejauh ini masih lumayan ya. Alhamdulillah lumayan cantik. Nah, ini ada sisa coklat cairnya tadi ya, langsung aja kita oleskan atau kita tumpahkan di bagian atas seperti ini. Kemudian tinggal kita goyang seperti ini supaya lebih merata. Bisa juga dibantu dengan pisau dan sambil dihentak-hentakan juga. Dan masih ada sisa buttercream, tinggal kita semprotkan di bagian atasnya, di bagian pinggirnya. Ini spuitnya saya pakai spuit 1M. Jika sudah, tinggal kita beri biskuit coklat seperti ini ya di bagian atasnya. Dan karena masih ada sisanya, saya akan semprotkan buttercream di bagian bawah atau di bagian sampingnya seperti ini ya. Ini masih pakai spuit yang sama, spuit 1M. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah selesai. Oh ya, saya lupa kasih tahu ini adalah tipe butter cake. Jadi tekstur kuenya itu padat ya. Bukan yang lembut atau empuk seperti sponge cake gitu. Tapi walaupun teksturnya padat, tetap moist, apalagi kalau didiamkan sampai keesokan harinya. Nah, ini sudah ngeset, bisa kita potong, bisa kita lihat bagian dalamnya itu seperti ini, ada 3 layer. Seperti yang saya bilang tadi, ini tipe butter cake, jadi teksturnya itu padat tapi tetap moist. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.